Oke, kali ini kita akan membahas tentang konsep mall. Apa itu mall, bagaimana cara menggunakannya. Yuk ikuti pembahasan di video ini. Untuk menyatakan banyak atau jumlah dari sesuatu atau kuantitasnya, kita butuh satuan yang tepat. Kalau kita mengambil satuan yang salah, maka itu akan menyulitkan dan juga pastinya untuk menghitungnya butuh waktu yang lama. Sebagai contoh, kalau kertas nih, kertas itu biasanya kita gunakan satu rem, ya kan? Satu rem itu 500 lembar kertas. Bayangin kalau kamu tuh ya disuruh hitung 5.000 lembar kertas, kan susah. Daripada menghitung 5.000 lembar kertas, maka lebih baik, lebih mudah kita gunakan 10 rem kertas. Karena 10 rem kali 500 sama dengan 5.000. Sendok, kalau kita punya sendok, kita nyatakan dengan lusin, karena satu lusin itu sama dengan 12 buah. Kalau misalnya kamu disuruh 2.400 buah sendok, apa nggak pusing tuh ya? Nah, lebih mudah gitu kan, lebih mudah, lebih cepat kita menghitung 200 lusin. Contoh lagi, telepon si Ayang nih, kita udah nelpon, panggilan telepon 36 menit 59 detik. Tapi kalau kamu ditanya umur si Ayang tuh dalam satuan menit dan detik, nih misal umurnya 8.935.200 menit 55 detik. Nah ya kan, kan gampang kalau pakai satuan tahun, tapi kalau pakai menit dan detik pasti pusing dong ya nyebutkannya. Nah itulah pentingnya satuan. Apalagi ya kan dalam kimia itu melibatkan jumlah partikel yang sangat banyak, kecil, dan sulit dibayangkan karena saking banyaknya. Nah, satuan dari jumlah partikel dalam kimia itu menggunakan mol, di mana 1 mol itu sama dengan, nah ini gimana cara bacanya ya? Coba kita hitung nih jumlah nolnya. 1, 2, 3 kali, bayangkan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 kali 21 nolnya. Nah gimana coba cara baca? Oke, kita tanya Wikipedia. Oh ternyata jumlahnya adalah sektilion. Jadi ini 1 mol sama dengan 602 sektilion partikel. Bayangkan andai punya duit 100 ribuan, 1 mol aja, itu berarti 602 sektilion lembar duit 100 ribuan. Wow, keren, bisa tenggelam dunia ini. Nah, tapi 1 mol atom itu cuman segini. Ini menunjukkan bahwa atom itu sangat kecil. Walaupun jumlahnya 602 sektilion atom, ya cuman segini. Kalau kita tuliskan secara notasi ilmiah, kita hitung nolnya dari belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6,02 kali 10 pangkat 23 yang kita sebut dengan bilangan Avogadro. Mol itu bukan singkatan dari molekul. Berdasarkan hasil eksperimen, ini menunjukkan bahwa dalam 12 gram atom karbon itu terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Apa hubungan mol dengan massa gitu kan? Misalnya saya punya 1 mol atom hidrogen, lalu 1 mol molekul H2, dan yang terakhir adalah 1 mol H2O. Karena ketiganya sama-sama 1 mol, maka jumlah partikelnya pun sama-sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang beda adalah masanya. 1 mol atom H itu sama dengan 1,008 gram, sedangkan 1 mol molekul H2 ada 2,016 gram, dan 1 mol H2O ada 18,016 gram. 1 mol mewakili jumlah partikel yang sama, tapi masanya berbeda. Berikutnya adalah massa molar. Massa molar adalah massa dalam gram dari 1 mol zat. Kita punya 1 mol, kita timbang tuh, kita mau tahu 1 mol itu berapa gram. Nah, itu kita sebut dengan massa molar.
Massa molar atom disebut juga dengan massa atom rata-rata atau massa atom relatif atau berat atom. Massa molar ini dinyatakan dalam satuan gram per mol. Sebagai contoh di sini oksigen. Ini tertera di bagian bawah ini massa molar atom oksigen sebesar 15,999 gram per mol. Artinya massa 1 mol atom oksigen yaitu 15,999 gram. Nah, bagaimana menghitung massa molar molekul? Massa molar molekul merupakan penjumlahan massa molar atom, sama dinyatakan dalam gram per mol. Sebagai contoh, molar air. Molekul air ini terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O, maka kita tinggal menjumlahkan 2 kali massa molar H, berarti 2 kali 1,08 gram per mol, ditambah 1 kali massa molar O 15,99 gram per mol, kita dapatkan massa molar molekul air adalah 18,015 gram per mol. Jadi massa molar atom sama dengan AR, sedangkan massa molar molekul itu sama dengan MR. Gimana cara mencari MR? Tadi adalah penjumlahan dari AR. Nah, sekarang kita coba ya. Misalnya ini saya punya gula pasir. Berapa massa molar senyawanya? Nah, pertama ya, kita tulis dulu tuh rumus kimia gula pasir atau sukrosa. Rumus kimia adalah C12H22O11. Langkah berikutnya kita cari massa molar masing-masing unsurnya. Dari mana kita dapat? Dari tabel periodik. Tadi unsurnya adalah C, H, dan O. Kita tinggal cek aja di tabel periodik. Ya kan, kita dapatkan massa molar C sama dengan 12 gram per mol, massa molar H sama dengan 1 gram per mol, dan massa molar O sama dengan 16 gram per mol. Kita bulatkan ya angkanya. Yang ketiga, menghitung massa molar sukrosa. Karena tadi massa molar senyawa itu sama dengan penjumlahan massa molar atomnya nih. Tinggal dijumlahin aja. C12H22O11 berarti 12 kali 12 gram per mol ditambah 22 kali 1 gram per mol ditambah 11 kali 16 gram per mol, kita dapatkan massa molar sukrosa 342 gram per mol. Berarti 1 molnya gula pasir itu kalau ditimbang ada 342 gram. Nah, sekarang gimana cara menghitung jumlah mol dari massa senyawa? Misalnya ini saya punya 1000 gram gula pasir atau sukrosa ya. Berapa jumlah molnya? Kita dapatkan massa molar sukrosa 342 gram per mol. Berarti dalam 1 mol sukrosa, 1 mol gula pasir itu kalau ditimbang ada 342 gram. Berarti kalau ada 1000 gram sukrosa berapa mol ya? Berarti 1000 dibagi 342. Nah, kita dapatkan 2,9 mol. Jadi dalam 1000 gram 1 kilo gula pasir itu ada 2,9 mol sukrosa. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tabung gas dan balon. Yang pertama ini berisi 1 mol helium, yang kedua 1 mol xenon, dan yang ketiga 1 mol CH4 dalam keadaan 0 derajat Celcius 1 atm atau STP. Ketiga gas ini sama-sama memiliki 22,4 liter. Ini yang kita sebut dengan volume molar. Volume molar itu apa? Volume molar adalah 1 mol gas yang mengisi wadah dengan volume 22,4 liter dalam keadaan suhu dan tekanan standar atau STP, yaitu sebesar 0 derajat Celcius 1 atm. Gimana menghitung volume molar gas? Dari 3 mol gas oksigen. Kalau dalam keadaan STP 1 mol gas oksigen 22,4 liter, berarti kalau 3 mol berapa? Tinggal dikali aja. 3 kali 22,4 kita dapatkan 67,2 liter. Nah, sekarang kalau saya punya 1,12 liter gas oksigen dalam STP, berapa molnya? Kita balik tuh ya. Nah, gimana? Karena 1 mol itu 22,4, berarti kalau 1,12 liter ya tinggal dibagi aja ya kan. 1,12 dibagi 22,4 kita dapatkan 0,05 mol. Gampang banget ya anak-anak.
Kalau diketahui massa, kita mau cari molnya, maka massa zatnya itu dalam bentuk gram tinggal kita bagi dengan massa molarnya alias mR atau AR-nya. Lalu kalau kita punya volume gas dalam keadaan STP berapa mol? Nah, gampang banget, tinggal dibagi 22,4 liter. Nah, kalau kita punya jumlah partikel nih, jumlah partikel bisa atom, bisa molekul, bisa ion gitu kan. Nah, gimana caranya? Berapa mol tuh cara menghitungnya? Gampang banget, tinggal dibagi bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, sekarang tadi ini dalam keadaan STP, gimana kalau bukan STP? Nah, kalau bukan dalam keadaan STP, bukan dalam 0 derajat Celcius 1 atm, maka gunakan persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT, di mana P sama dengan tekanan pressure, satuannya atm atau atmosfer, V adalah volume dalam satuan liter, N adalah number of particle, satuannya adalah mol, dan R adalah tetapan gas ideal yaitu 0,0821, sedangkan T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.